Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia-Nya kami bisa berdiri di sini untuk menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran. Kami dari kelompok 7 terdiri dari Ana Triana, Fitro, Gina Mustika, saya sendiri Nova Anggraini, dan Sinta Amelia. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Sinta Amelia. Sinta, kami persilakan. Nama saya Sinta Amelia, NPM 202021500581. Saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai dan menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, adapun menurut para ahli, diantaranya 1. Menurut Gulo, pendekatan menurut Gulo dalam Suprihaningrum 2013 halaman 146 adalah suatu sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar. Berikutnya ada tujuan dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, tujuan dan fungsinya adalah menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, ada sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Kemudian ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran secara individu. Pendekatan ini yaitu pendekatan antara guru dengan murid secara langsung. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara memberi perhatian lebih kepada murid, mendengarkan keluh kesah murid, mendengarkan secara simpati, memberi bantuan, dan tentunya memberi rasa nyaman kepada murid. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok bertujuan untuk menumbuhkan sikap sosial dan kesetiakawanan dalam diri peserta didik, karena tentunya kita sebagai manusia akan menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan variasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak yang berbeda-beda, tentunya dengan cara yang bervariasi juga. Nah, pendekatan ini dapat melatih guru menjadi guru yang kreatif, karena secara tidak langsung guru akan berpikir menghadapi perorangan murid, menghadapi masalah perorangan murid. Yang keempat yaitu pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan seorang guru terhadap anak murid atau anak didik yang bernilai pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendidik anak agar dapat menghormati, dapat menghargai norma hukum, norma asusila, norma sosial, ataupun norma moral. Yang kelima yaitu pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama kepada peserta didik. Pendekatan pengalaman. Yang kelima, pendekatan pengalaman, yaitu pendekatan pengalaman adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru
dengan memberikan pengalaman-pengalaman terhadap peserta didik dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan. Baik, selanjutnya dengan saya Fitro. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tipe-tipe pendekatan pembelajaran. Tipe-tipe pendekatan pembelajaran diantaranya ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan konstruktivisme, ada pendekatan deduktif, dan pendekatan induktif. Baik, yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik dalam memahami pelajaran dengan cara menghubungkan konteks kehidupan mereka sendiri seperti lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Nah, secara harfiah, kontekstual itu berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan konteks. Kemudian menurut para ahli, menurut Suprijono pada tahun 2009, pada bukunya di halaman 79, pendekatan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut Komalasari pada tahun 2010 di halaman 7, pendekatan pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Pada pendekatan kontekstual ini ada karakteristik dan langkah-langkah. Kemudian, selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada tingkatan kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan ide-ide baru yang dibutuhkan dalam pengembangan diri peserta didik berdasarkan pengetahuannya. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula, menurut Abimanyu pada tahun 2008. Jadi bisa disimpulkan dalam pendekatan konstruktivisme ini, peranan guru hanyalah sebagai fasilitator, pembimbing dan pengajar dalam membuat peserta didik memiliki peranan aktif sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengutarakan ide-ide baru yang selaras dengan materi. Pada pendekatan konstruktivisme ini ada langkah-langkah dan juga tahapan-tahapannya. Selanjutnya ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan penalaran yang berbentuk teoritis menjadi realitas, atau bisa dikatakan penalaran dari hal yang bersifat umum, kemudian diarahkan menjadi hal yang bersifat khusus. Setyosari pada tahun 2010 menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Kemudian selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pendekatan saintik. Nah, pendekatan menggunakan model pembelajaran seperti ini ternyata memiliki beberapa tujuan, yang dimana diantaranya yang pertama,
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, menciptakan kemampuan berpikir sistematis. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, pemahaman konsep. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam belajar. Nah, itulah tujuan-tujuan dalam pendekatan saintifik. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pendekatan saintik. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu saintik dan tujuan pendekatan saintik. Sekarang kita membahas tentang langkah-langkah pendekatan saintik. Pendekatan saintik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengamati. Mengamati dalam proses ini kita mengamati dalam bentuk contoh. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat, dan lain sebagainya. Yang dimana kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Dan yang langkah kedua itu bertanya, merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang tiga, mengumpulkan informasi dan eksperimen. Nah, yang ketiga ini kita mengumpulkan informasi dan eksperimen. Yang keempat, mengelola informasi atau mengasosialisasikan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan eksperimen dan mencari informasi. Nah, dari informasi yang kita dapat dan eksperimen yang kita lakukan, selanjutnya kita mengolah informasi yang sudah didapat sebelumnya. Nah, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kesimpulan, pendekatan pembelajaran merupakan suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan pendekatan pembelajaran yaitu menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran, dan pengembangan yang telah dilakukan.